Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Happy Day Trading. Kali ini saya akan membahas mengenai liquidity. Definisi sederhananya adalah manipulasi harga sebelum melakukan pergerakan harga yang sesungguhnya. Dan di video sebelumnya sudah saya bahas penjelasan secara definisi liquidity itu sendiri. Kalau teman-teman belum menonton, sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi video ini supaya teman-teman lebih paham lagi. Dan sekarang saya akan membahasnya secara outlook teknikal. Materi kali ini adalah mengenai support resistance liquidity. Secara teori, kita para trader diajarkan jika ingin melakukan posisi sell, maka itu letaknya di resisten, dan posisi buy jika ingin buy di support. Memang itu benar, tapi market tidak sesederhana itu. Ketika kita melakukan posisi sell, harga malah naik, dan sebaliknya ketika melakukan posisi buy, harganya malah turun. Nah, itu yang sering terjadi di market ya. Pada perspektif support resistance liquidity ada dua sisi. Yang pertama buy side liquidity atau BSL, dan yang kedua ada sell side liquidity atau disebut dengan SSL. Area BSL sendiri di situ adalah area yang terdapat banyak pending order sehingga dinamakan BSL ya. Pending order buy stop itu biasa dilakukan oleh trader breakout di area yang sama, namun ada dua jenis tipe trader yang berbeda dan dua-duanya terkena jebakan liquidity. Tapi kali ini saya akan membahas trader support resistance terlebih dahulu. Di sisi BSL ada yang namanya swing point liquidity. Nah, contohnya seperti ini. Harga bergerak dari swing low ya, dari swing low dan membentuk swing high atau resisten ya, dari support ke resisten, lalu turun membentuk higher low atau swing baru. Di sini harga high ini atau juga resisten ya, ini jadi resisten, harga high ini jadi resisten, berarti acuannya kita adalah secara teori sell di resisten, dan para retail trader melakukan sell di area ini dan menetapkan stop loss di atas resisten tersebut. Nah, harganya naik menyapu atau mensweep ya SL yang ada di atasnya, di atas resisten. Baru harga itu turun melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Lalu jenis liquidity berikutnya adalah relative equal atau sering kita sebut dengan double top dan double bottom. Pada posisi buy side liquidity ada double top ya, seperti ini, relative equal high atau disingkat dengan EQH. Secara teori, pada pattern double top tersebut adalah sinyal untuk melakukan entry posisi sell ya, ketika harga itu menyentuh area double top atau resisten tersebut. Pada kondisi tertentu harga itu malah naik dulu ya, menyapu SL yang ada di sini, lalu harganya turun melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Yang berikutnya adalah trendline liquidity. Pada buy side liquidity ada resisten trendline ya, resisten trendline seperti ini. Pada teorinya ketika harga itu kembali menyentuh trendline, resisten trendline, maka kita melakukan sell, tapi ternyata harganya itu naik dan mensweep SL atau stop loss di atas resisten trendline tersebut, lalu melakukan pergerakan yang sesungguhnya, yaitu turun. Pada sell side liquidity sama juga ada tiga ya, swing point, relative equal low atau EQL, trendline liquidity. Ini prinsipnya sama. Ketika ini di harga swing low, secara teori ini adalah area buy, kita melakukan buy, tapi harga itu turun dulu
baru melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Di relative equal low atau di double bottom juga sama ya. Dia melakukan manipulasi dulu, mengambil semua SL yang ada di sini, lalu dia melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Di trendline liquidity juga, di support trendline juga sama. Ketika dia menyentuh support, secara teori itu buy, tapi dia melakukan manipulasi dulu dan mengambil SL yang ada di sini, lalu dia naik ya. Nah, di market sendiri biasanya ketika setelah melakukan manipulasi ya, biasanya di sini terjadi area SND atau order block di sini. Di sini terjadi area SND, baru dia melakukan harga yang sesungguhnya. Bisa nanti kita lihat di market contohnya ya. Kita langsung aja ke chart di market. Ini contoh di support atau swing point, harga high turun ke harga low, lalu dia membuat higher high. Ketika harga itu menyentuh harga support ini atau swing low ini, ekspektasi kita adalah harga itu naik, tapi kenyataannya harga turun dulu dan menyapu SL yang ada di bawah support ini atau di bawah swing ini ya, order buy untuk cut loss. Biasanya yang lot gede gitu ya, trader retail yang lot gede melakukan order buy dan dia panik, lalu dia cut loss. Setelah itu harganya baru naik. Bisa teman-teman lihat di sini, setelah melakukan manipulasi harga itu ya, ternyata membuat order block atau area SND. Dalam hal ini di sini demand, ada order block atau SND ya. Setelah itu harga melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Contoh berikutnya adalah relative equal ya. Contoh di sini ada double top, bisa dikatakan triple top, tapi saya lebih ke double top kalau dilihat dari eksternal swing ya. Saya buat garis dulu di sini untuk eksternal swingnya. Nah, ini relative equal high ya. Nah, dalam kondisi ini jika ada double top atau EQH seperti ini, maka ketika harga itu menyentuh area double top tersebut, maka trader akan melakukan entry posisi sell, tapi harganya naik dulu ya, menyapu SL yang ada di atas double top tersebut, lalu harganya turun, melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Kalau ditelusuri lagi ya, teman-teman bisa lihat di sini ada area SND. Setelah adanya manipulasi terbentuk adanya SND di time frame M30. Baru dia melakukan retest dan melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Retest ke SND ya. Ini dari kacamata M30. Tetapi kalau kita lihat
harga bergerak signifikan dari atas ya. Nah, kita tandai di sini nih. Kalau kita trace lagi ke M15, coba kita lihat ke M15, ada apa di area itu. Dan benar saja di sini ada SND ya, ada supply yang terbentuk. Dan setelah itu harganya langsung signifikan turun ya. Contoh terakhir pada trend line, ini adalah support trend line. Jadi ketika harga itu menyentuh support trend line ini, maka kita melakukan buy posisi seperti ini menyentuh buy, menyentuh buy ya, menyentuh buy, begitu. Ini di sini menyentuh ya, buy. Terlihat di sini ada candle bullish engulfing, konfirmasi untuk entry posisi buy di sini. Biasanya kita melakukan setup ya setelah adanya engulfing ini, dan juga support trendline tersebut, dan kita melakukan atau menaruh SL di bawah support trendline tersebut dengan harapan kita mendapatkan take profit minimal di candle bullish terakhir ya, di candle bullish terakhir. Namun harga itu turun terlebih dahulu dan menyentuh SL di bawah support trendline ini. SL yang ada di sini oleh para market maker diambil atau liquid ya, di liquid. Baru melakukan pergerakan yang sesungguhnya. Bisa teman-teman lihat di sini, setelah adanya manipulasi tersebut, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ini adalah area order block dan juga area SND. Di sini ada order block ya, break of structure. Di sini juga break of structure. Di sini juga break of structure sebelumnya. Di sini ada order block ya, dan juga SND. Area SND ya. Setelah itu harga melakukan pergerakan yang sesungguhnya setelah adanya manipulasi dan terbentuk SND atau order block. Sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang.
Sampai jumpa di video selanjutnya.